Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang definisi, sejarah, dan kedudukan bahasa Indonesia. Oke. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang seperti yang tadi, yang arbiter. Artinya apa arbiter? Ini disepakati antara kedua belah pihak yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial, yaitu manusia kita, untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, ini menurut Krida Laksana. Nah, ini adalah pengertian dari bahasa. Selanjutnya, menurut Ferdinand de Saussure, ini merupakan bapak lingua franca, bapak bahasa Indonesia ya di Prancis ini Ferdinand de Saussure. Bahasa itu terdiri dari tiga, yaitu language, yaitu bahasa secara umum atau universal, menyeluruh bahasa secara umum. Yang kedua, language, yaitu sistem bahasa tertentu. Jadi, dalam bahasa-bahasa tertentu pasti mempunyai kaidah atau sistem ya. Sistem bahasanya sendiri, itu disebut dengan language. Selanjutnya ada farol. Ya, farol itu merupakan wujud bahasa yang konkret, ya, yang nyata, yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Nah, seperti yang kalian dengar saat ini, itu merupakan farol, yaitu wujud bahasa yang nyata. Hakikat bahasa. Ya, hakikat bahasa itu adalah sebuah sistem. Kayak tadi kan ada sistematis. Bahasa itu wujud dan lambang. Ya, bahasa itu merupakan wujud dan lambang. Yang selanjutnya bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu berwujud arbiter, kesepakatan ya. Kalau kalian tidak sepakat menggunakan bahasa Inggris, jangan menggunakan satu bahasa Inggris, satu bahasa yang lain. Maka itu namanya kesepakatan. Ya, jadi kalau satu bahasa Inggris, yang lain juga memakai bahasa Inggris. Satu bahasa Indonesia, semua bahasa Indonesia. Satu bahasa daerah, semua bahasa daerah. Selanjutnya, yang kelima, bahasa itu bermakna. Ya, bahasa itu mempunyai makna. Selanjutnya, bahasa itu bersifat konvensional. Yang selanjutnya, bahasa itu bersifat produktif. Bahasa itu bervariasi. Bahasa itu dinamis, berubah-ubah ya sesuai dengan zamannya. Sekarang lagi zamannya bahasa-bahasa alay ini sekarang. Selanjutnya, bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial dan bahasa itu merupakan identitas dari penuturnya. Contoh, kalau dia orang Inggris, secara otomatis dia menggunakan bahasa Inggris. Maka kita tahulah dia itu orang Inggris. Kalau dia itu orang Jawa, maka dia menggunakan logat ataupun bahasa Jawa. Kita tahu dia ini sukunya suku Jawa. Itu yang dimaksud dengan identitas dari penuturnya. Dari sudut pandang linguistik kebahasaan artinya, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Yang selanjutnya ada lingua franca, artinya bahasa pengantar. Jadi bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Ya, penanaman bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, sebentar lagi ada namanya bulan bahasa, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Apa itu isinya? Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, itu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Inilah ya. Jadi di sini telah diakui bahasa nasional itu adalah bahasa Indonesia pada tahun 1928. Nah, tadi kan kita lihat di tulisan-tulisan Sumpah Pemuda tadi ada bahasa yang aneh, tidak seperti bahasa yang sekarang ya. Satu jang itu yang. Nah, kita lihat ada berapa ejaan perubahan ya. Yaitu yang pertama ejaan Van of Fusion, yaitu pada tahun 1901. Makanya tadi bahasanya lihatlah.
Nah, apa itu ciri-cirinya? Yaitu huruf I yang berfungsi sebagai huruf I. Ya, huruf I ada titik dua di atasnya itu berfungsi sebagai huruf I. Seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Surabaya. Ya, Surabaya. Nah, itu. Selanjutnya huruf J. Fungsi huruf J yang menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan sebagainya. Itu digantikan menjadi yang, ya, payah, sayang. Jadi dulu sajang, kalau sekarang kan sayang, sekarang dulu sajang. Tulisannya, tapi kalau bahasa ujaranya tetap yang. J itu tetap menjadi huruf Y. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata goroe atau guru ya. Itoe umur. Umur. Jadi makanya nama presiden kita Soekarno itu dengan huruf U. Tanda baca seperti koma ain untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, dan pak. Nah, kalau dulu pakai huruf koma ain ya dalam bahasa Arab ini. Ain. Ya, koma ain. Ini dia tandanya. Sekarang berubah menjadi huruf K. Jadi tidak ada lagi huruf ain di sebelum kata-kata akal untuk menandakan di huruf ain dalam bahasa Arab karena akal berasal dari bahasa Arab. Tak dulu tak. Ya, dulu sekarang jadi tak pakai K. Pak dulu. Bagaimana Pak? Dulu pakai koma atas. Sekarang Pak saja. Itu namanya ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Selanjutnya berubah menjadi ejaan Republik atau Swandi dilakukan tahun 1947. Makanya teks proklamasi itu masih menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Nah, apa yang berubah? Selanjutnya huruf OE diganti dengan huruf U pada kata-kata guru, itu dan umur. Berubah ya, tidak OE lagi. Bunyi hamzah atau bunyi yang sentak ditulis dengan huruf K. Nah, jadinya berubah kan tak, pak, raja, dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Seperti pada kanak-kanak berjalan-jalan ke barat-baratan ya. Kalau sekarang udah salah, tidak boleh. Awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Nah, kalau sekarang kan berubah. Untuk awalan di ditulis serangkai, untuk kata depan di ditulis terpisah. Itu bedanya. Nah, selanjutnya ada ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959 karena perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya. Diurungkanlah peresmian ejaan ini, jadi tidak pernah diresmikan ya sampai sekarang. Selanjutnya baru muncul ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Berakhir ejaan EYD ini pada tahun 2015 berubah menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang kita pakai sampai saat ini. Untuk perubahannya tidak terlalu signifikan, hanya berubah untuk penggunaan imbuhan, diftong, dan lain-lain sedikit. Contohnya, dulu yang benar mempengaruhi, sekarang yang benar menjadi memengaruhi. Memperoleh menjadi memeroleh. Jadi P-nya itu melebur menjadi satu. Ini perubahan-perubahannya ya. Indonesia pra sebelum 1972 TJ Malaysia CH sejak tahun 1990 menjadi C. Ini huruf-hurufnya ya, huruf-huruf DJ itu J dan J. CH itu KH KH. NJ menjadi NY NY. Ini pernah nggak saya bahas tentang gabungan dua huruf konsonan ya kan? Dua huruf vokal namanya diftong, dua huruf konsonan ya seperti ini NY, KH ya, NG ya, seperti itu. Ini perubahan-perubahannya. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 24 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi ini merupakan pengesahan ya, bahwasanya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi, bahasa pengantar dari